Hai, balik lagi di Mari Share bersama Bidan Mariza. Di video kali ini aku ingin memberikan contoh soal dan cara pengerjaan partograf ya, baik yang lembar depan maupun lembar belakang. Oke, yuk tanpa berlama-lama kita ke tutorialnya. Oke, kita langsung aja ke soal dan partografnya ya. Di sini aku sudah membuat soal di kala 1 sampai dengan kala 4 ya. Kita akan memindahkan data yang didokumentasikan tertulis ini ke dalam bentuk grafik di partograf seperti itu. Yang perlu dikerjakan pertama kali dalam partograf itu ya teman-teman adalah bagian identitas pasiennya ya. Nomor register, nomor puskesmas, kemudian ketuban pecah jam berapa, kemudian nama ibu dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini adalah nomor register dan nomor puskesmas itu harus ditulis. Oke, ayo kita tulis. Di sini aku tulis 1234567. Kemudian sekalian di bawahnya ya, nomor puskesmasnya adalah nah, kayak gitu ya. Kemudian ini kelihatan ya 1234567. Kita tulis nomor puskesmasnya. Di sini nomor puskesmasnya aku tulis RM2. Oke, nggak kelihatan ya. Oke, aku akan pindah si nomor RM-nya itu di sini. Nah, biar agak kelihatan. Gitu. Oke, sudah. Kemudian kita baca kasusnya dari awal sampai akhir itu, sembari kita baca itu kita pindahkan ke partograf ya. Jadi tips dari aku ya teman-teman, kalau mengerjakan partograf itu dari soalnya aja. Jadi kita baca soalnya satu-satu sambil kita pindahin kayak gitu loh. Soalnya nanti bisa urut. Kalau teman-teman itu ngerjainnya nanti acak, bisa-bisa kita ngerjain partografnya itu ada yang kelewatan. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini tertulis Nyonya M usia 27 tahun. Kita tulis di sini Nyonya M. Oke. Ya. Jadi kalau pada latihan atau skill lab itu biasanya namanya menggunakan inisial. Kemudian kalau sudah di lapangan itu baru dituliskan nama panjangnya, karena nggak mungkin kan menuliskan inisial yang namanya Nyonya M gitu. Sepuskesmas itu tuh ada berapa? Ada Mariza, ada Marni, ada Marina, ada Marita, kan banyak banget kayak gitu. Kemudian lanjut, Nyonya M berusia 27 tahun ya. Kita tulis di sini 27 tahun. Alamat Jampiroso, hamil anak pertama dan belum pernah keguguran. Jadi di sini kita tulis hamil pertama, kemudian belum pernah melahirkan ya otomatis, dan di sini belum pernah keguguran seperti itu. Oke, datang ke puskesmas tanggal 25 September 2020. Oke, kita tulis di sini tanggalnya pukul 17 dan jam. September 2020. Dan kemudian jamnya kita kasih di sini. Jam 17. Oke, kemudian kita ke alamatnya. Alamatnya di sini tertulis Jampiroso. Kita tulis di sini Jampiroso. Ya, sudah ya. Kemudian, ketuban pecah sejak jam berapa dan mules sejak jam berapa. Oke, next. Kita baca soal. Nyonya M mengatakan merasa mules dari punggung menjalar ke perut bagian bawah sejak 4 jam yang lalu. Jadi dia datang ke puskesmas jam 17 dan dia merasakan
mulus 4 jam yang lalu, berarti kan dia mulus dari jam 1 siang ya. Kita tulis di sini itu mulus sejak jam 13. Oke, sudah ya. Kemudian kita lanjut. Nyonya M mengatakan belum keluar air dari jalan lahir. Ya, jadi yang di ketuban pecah sejak jam berapa itu bisa dikosongin atau bisa di strip ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan KU baik, tekanan darah sekian, nadi, suhu, respirasi sekian, pemeriksaan Leopold dan lain sebagainya. Sampai titik di sini. Ya, kita baca sampai situ. Kemudian dari kita baca itu kan kita bisa menyimpulkan bahwa dilakukan pemeriksaan dalam ya, dilakukan pemeriksaan dalam dengan hasil 5 cm. Berarti sesuai dengan apa yang harus ditulis di partograf pertama kali, kan yang harus ditulis itu pembukaannya ya. Karena nanti akan mengikuti tuh si grafik dari DJJ, air ketuban, kemudian kontraksi dan tekanan darah itu nanti akan mengikuti satu jajar dengan pembukaan kayak gitu. Kita cermati di sini. Dilakukan pemeriksaan dalam dengan hasil pembukaan 5 cm, tidak teraba molase, selaput ketuban utuh. Oke. Jadi kita gambar di sini. Dilakukan pemeriksaan dalam dengan hasil pembukaan 5 cm ya. Nah, di sini 5 cm berarti berada di sini. Oke, partograf dituliskan dengan simbol X untuk yang pembukaan. Maka kita tulis X di sini. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalamnya jam berapa sih? Oh, jam 17. Kan waktu dia berangkat dari rumah ya ke puskesmas. Kita tulis di sini jamnya. Udah ya, kita tulis jamnya 17:00 ya, karena ini nggak muat ya. Nah, kemudian kita ke selanjutnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan KU baik, tekanan darah 120/70. Kita gambar di sini ya, sejajar 120/70. Ya, mohon maaf ya. Lalu kita tarik garis. Kemudian nadi 88 kali per menit. Nah, 88 kan ini ada 80 dan 90, maka kita kasih di sini atau di apa namanya kan dengan titik, tapi kan nggak kelihatan ya. Aku stripin ya. Kalau harusnya kalau kalian itu ngisinya pakai bolpen itu lebih kelihatan lebih enak kayak gitu. Suhu 36,8. Sini ya, 36,8. 36,8 ya. Oke, ini ya udah 36,8. Nah, teman-teman juga harus selalu ingat ya bahwa partograf ini ada 2 kotak ya. Kotak yang kecil itu menunjukkan 30 menit, kemudian kotak yang besar itu menunjukkan 1 jam. Nanti tinggal disesuaikan aja si misal DJJ itu diperiksa berapa menit sekali, kemudian kontraksi berapa menit sekali, seperti itu. Oke, next. Pernapasan 20 kali per menit ya, di partograf nggak ada pernapasan, grafik pernapasan. Kemudian dilakukan pemeriksaan Leopold dengan hasil menunjukkan janin tunggal hidup letak memanjang punggung kiri dengan DJJ 144 kali per menit. Jadi kita gambar DJJ-nya di sini ya. Ya, sejajar dengan garis ini tetap jangan lupa ya. 144 berarti ada di antara 140 dan 150 ya. Aku kasih titik di sini. Kayak gitu. Kemudian kepala di bidang Hodge 2 ya. Kepala di Hodge 2 itu sama dengan penurunan kepala 3/5. Jadi kita kasih 0 di sini ya, di angka 3 ini yang sejajar dengan pembukaan itu 0. Atau buletan ya, boleh diwarnai. Ya. Oke, kontraksi 3 kali 35 detik dalam 10 menit. Ya, kontraksi kita tulis di sini. Sesuai dengan simbol ya, 3 kali 35, berarti kan 3 kotak ya. Kita arsir 3 kotak. Nah, itu arsir ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam dengan hasil pembukaan 5 ya sudah, tidak teraba molase. Berarti di
penyusupan ya atau molase itu kita tulis 0 di sini ya. Oke, terlihat penyusupan 0 di sini. Kemudian selaput ketuban utuh. Nah, di air ketuban ini kita tulis juga utuh. Nah, sudah ya. Nah, jadi data pemeriksaan awal itu sudah kita rekam. Jadi kalau sudah seperti ini, itu semua tenaga kesehatan, khususnya bidan atau dokter bisa menyimpulkan Nyonya M ini 27 tahun, G1PN0A0, datang ke puskesmas ya, tanggal 25 bulan 9, jam 5 sore, mulesnya sejak jam 1. Nah, pada pemeriksaan awal itu ditemukan bahwa dia ada di pembukaan 5. Kemudian penurunan kepalanya ada 3/5 atau di Hodge 2, kemudian detak jantung janinnya bagus nih, sekitaran 144-an lah ya di situ, karena angkanya kan nggak ada angka pasti 1, 2, 3 gitu ya, adanya 140 sampai 150, itu baik itu. Kemudian air ketubannya masih utuh, penyusupannya 0, dan kontraksinya 3 kali dalam kurun waktu 20 sampai 40 nih, soalnya diarsir kayak gitu ya. Kemudian tekanan darahnya 120/70 dengan nadi 88, suhunya 36,8 seperti itu. Oke, aku akan melanjutkan ya dengan observasinya. Nah, di 17.30 berarti di kolom ini ya, di kolom ini sini ya. Aku akan menuliskan hasil observasi DJJ 145. Nah, kita ketik kasih titik di sini 145. Kemudian kontraksi 3 kali 35 detik dalam 10 menit. Ya, sama sini. Nah, kemudian nadinya 80 kali per menit. Oke, seperti itu ya. Aku akan menuliskan atau menggambarkan hasil observasi dulu di partograf. Nah, di sini kan yang 17 sama 17.30 itu sudah tertulis ya. Nah, kita tulis waktunya ini kita mengasumsikan bahwa si pasien ini merupakan primigravida. Maka untuk mencapai pembukaan lengkap, di mana di observasi awal itu dia di pembukaan 5, maka dibutuhkan 5 jam lagi ya. Kita tulis di sini 18, 19, 20, 21, 22. Nah, gitu ya, asumsinya kan 5 jam. Kemudian aku akan menuliskan, aku akan menggambarkan hasil dari observasi. Sini aku sudah melakukan penggambaran ya di observasi di jam 17.30 sampai 20 ya. Hasilnya seperti ini. Nah, aku mohon maaf ya karena ini sah untuk gambarnya, maka yang harusnya titik-titik itu aku buat strip kayak gitu ya biar kelihatan kayak gitu. Kemudian untuk arsirannya juga mohon maaf kurang rajin, tapi di sini jelas kok kalau kontraksinya itu ada 3 kali, ada 4 kali, ada 5 kali, itu insya Allah jelas ya. Yang kemudian yang bloknya juga jelas kayak gitu. Nah, setelah seperti ini jangan lupa kita untuk menarik garis ya. Oke, di sini di DJJ kita tarik garis. Ya, kemudian di bagian nadi juga kita tarik garis. Nah, sudah. Kemudian kita kembali ke soal. Pukul 20.30 ibu merasakan dorongan meneran semakin kuat. Bidan melakukan pengamatan dan terlihat perineum menonjol, terdapat tekanan anus serta vulva membuka. Dilakukan pemeriksaan dengan hasil, ya, mulai kita gambar lagi di partografnya. DJJ 145 kali per menit. Kontraksi 5 kali 45 detik dalam 10 menit. Ya, kita blok. Tekanan darah 110/70. Kemudian suhu 37 derajat Celcius, kita tuliskan di suhunya. Kemudian nadi 85 kali per menit. Pembukaan 10, berarti di sini ya 20-30 ya. Di sini kita tulis X. Next, porsio tipis kepala di Hodge 4 ya, berarti dia di penurunan 1/5 ya. Kemudian molase 1 ya, kita tulis di penyusupannya itu di sini. Itu molasenya 1 ya.
Kemudian ketubanya jernih, berarti ketubanya sudah pecah dan jenisnya jernih. Kita tulis di sini. Nah, sudah ya. Next, dilakukan pimpinan persalinan, tidak dilakukan episiotomi, bayi lahir pukul 21.10 jenis kelamin perempuan, berat badan 3.400 gram, PB 49 cm, menangis kuat, gerakan aktif, kulit kemerahan ya. Jadi, berarti bayinya sudah lahir nih. Kita tulis di sini ya, di bagian kita tulis di bagian kemajuan persalinan. Bayi lahir pukul 21.10 jenis kelamin perempuan, BB 3.400 gram, PB 49 cm, menangis kuat, gerakan aktif, kulit kemerahan. Jadi sudah ya, selesai untuk di kala 1 ini sampai dengan bayi lahir itu di bagian depan ya, partograf untuk mengetahui kemajuan persalinan di kala 1. Nah, jangan lupa tadi setelah dilakukan pemeriksaan yang terakhir itu tetap ditarik garis. Nah, ini ditarik garis ya. Ini anggap aja lurus. Nah, ditarik garis seperti ini. Jadi, kalau sudah jadi grafiknya seperti ini ya, itu jelas sih air ketubanya itu pecahnya jam berapa aja, jenisnya apa, penyusupannya gimana, DJJ-nya apakah dia bagus ya, kemudian apakah kontraksinya adekuat, nadi dan tekanan darahnya ibunya bagus, seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian belakang partograf untuk dokumentasi di kala 2 serta kala 3 dan kala 4. Oke, kita beralih ke bagian belakang partograf ya. Nah, di sini ada tanggal, yaitu tanggal persalinan si bayi tersebut ya, karena tadi datangnya tanggal 25 September dan lahirnya itu pukul 21 ya, pukul 21.10, maka tetap dihitung hari itu juga. Maka di sini ditulis 25 September 2020. Nah, di sini ditulis 25 September 2020 ya. Karena ini tuh kotaknya kecil banget, jadi aku alihkan di atas ya biar bisa terlihat. Oke, di sini sudah terlihat tanggalnya ya. Aku pindah di sini 25 September 2020. Nama bidan itu bidan yang menangani persalinannya. Bidan Mariza. Ya sudah. Kemudian tempat persalinan. Nah, di sini kan tertulis tempatnya itu di puskesmas ya. Maka dicentang di sini di puskesmas. Oke. Kemudian alamat tempat persalinan ya, ditulis alamatnya. Alamatnya di Jampiroso. Kemudian catatan rujuk ya, rujuknya, kemudian alasan merujuk, tempat merujuk, itu pendamping saat merujuk, kemudian masalah kehamilan. Kalau misal ada, itu ditulis. Kalau misal nggak ada, bisa dikosongi atau dicoret. Ya, kita coret ya. Ya, sudah. Kemudian di kala 2 ya, pertanyaan nomor 10, partograf melewati garis waspada, ya apa tidak? Ya, di kasus ini itu tidak, maka kita contreng T ya. Apakah ada masalah lain, penata laksananya bagaimana hasilnya kalau misal ada masalah ya, dan partografnya itu melewati garis waspada, itu gimana? Kalau enggak, dikosongi aja atau dicoret ya, kita coret. Oke, kemudian di sini ditanyai episiotomi ya, di kasus karena tidak, kita centreng yang tidak. Ya, kemudian di pertanyaan 15, pendamping pada saat persalinan adalah, di sini itu tidak dituliskan ya. Di sini tidak dituliskan, centang aja yang suami ya, yang umumnya kan ditemani suami. Oke. Kemudian, apakah ada gawat janin?
distosia bahu dan masalah lain. Ya, karena di sini tidak ada maka kita coret. Questioningnya distosia bahu dan masalah lain. Oke, kemudian kita ke kala 3. Di pertanyaan nomor 19 dituliskan inisiasi menyusu dini. Dicentrang apabila dilakukan ya, dilakukan. Kita anggap dilakukan aja. Kemudian lama kala 3 ya, lama kala 3 itu berapa menit dari lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta. Kemudian di sini tertulis ya, oksitosin diberikan pukul 21.11, dilakukan penegangan tali pusat plasenta lahir 21.20. Berarti kan untuk lama kala 3-nya itu 10 menit. Kita tulis di sini 10 menit. Oke. Kemudian pemberian oksitosin 10 internasional unit IM. Apakah dilakukan? Ini diberikan oksitosin pukul 21.11, berarti diberikan dan 1 menit setelah si bayi lahir. Maka diconteng, diberikan ya. Kemudian waktunya ditulis 1 menit. Nah, sudah ya. Kemudian penjepitan tali pusat berapa menit setelah bayi lahir ya. Nah, berapa menit sih penjepitan dilakukan setelah bayi itu lahir? Ditulis. Bisa ditulis 1 menit langsung boleh. Oke, selanjutnya apakah dilakukan penegangan tali pusat terkendali? Ya. Oke, selanjutnya. Nomor 24. Massage fundus uteri? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, plasenta lahir lengkap, ya atau tidak? Kita bunderin ya, kita kasih lingkaran yang ya. Ya. Kemudian plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit. Kita contreng yang tidak. Kemudian apakah terjadi laserasi? Di sini tertulis tidak terjadi laserasi perineum. Maka laserasi dicontreng tidak. Kemudian jika laserasi perineum derajat berapa, kayak gitu ya. Biasanya kalau misalnya terjadi laserasi itu di derajat 2 dan 3 ya, kalau puskesmas boleh. Kalau udah di derajat 4 itu kita harus sudah merujuk seperti itu ya. Kemudian ini bisa dikosongi aja atau dicoret. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, apakah terjadi atonia uteri? Ya, kita centeng tidak. Nah, jumlah perdarahannya berapa? Itu diisi ya. Misal 50 cc. Misal ya. Kemudian masalah atau penata laksanaan dari tersebut. Nah, ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, dicoret aja. Oke, kita ke kala 4. Di kala 4 itu kita kaji KU, tekanan darah, nadinya berapa, pernafasannya berapa, kayak gitu ya. Di sini biasanya ada. Ya. Jadi kala 4 itu adalah 2 jam setelah persalinan ya. Nah, observasi pertama kali itu adalah 15 menit setelah si plasenta itu lahir, ya kan? Nah, jadi di sini ditulis KU-nya baik. Tekanan darahnya 120/80. Kemudian nadinya 88 kali. Kemudian nafasnya berapa? Misal nafasnya 28 kali gitu ya. Per menit kayak gitu. Oke, kalau sudah masalah lain dan penata laksanaannya. Kalau ada silakan tulis, kalau enggak strip aja. Oke. Kemudian bayi baru lahir. Itu berat lahirnya berapa? Di sini tertulis 3.400 gram ya. Jadi kita tulis di sini 3.400 gram. Panjangnya itu 49 cm. Jadi panjangnya 49 cm. Kemudian laki-laki atau perempuan. Di sini tertulis perempuan. Nah, yang perempuan kita lingkari. Kemudian penilaian bayi baru lahir ya. Maka ada penyulit. Kemudian ditulis ya bayi lahir normal di sini. Tindakannya apa aja sih? Ini centang semua. Mengeringkan, menghangatkan, merangsang taktil, dan memakaikan selimut bayi. Ya, selanjutnya. Apakah terjadi asfiksi dengan tindakan sebagai berikut? Kalau tidak, tidak usah dicentang ya. Di sini ada cacat bawaan, hipotermi juga. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, pemberian ASI. Pemberian ASI dilakukan ya atau tidak?
Nah, dicari nih di sini. Dilakukan IMD selama 1 jam. Oh, berarti dilakukan pemberian ASI 1 jam. Kita tulis 1 jam. Ya. Kemudian ditulis 1 jam. Ya, sudah ya. Kalau yang bawahnya kan ada masalah lain seperti itu, kita strip saja boleh. Ya, kita strip ya. Nah, sudah. Tinggal memindahkan pemantauan kala 4 ini ya ke sini. Yuk, mari kita pindahkan. Ya, aku akan memindahkan dulu ya. Nah, ini aku sudah menuliskan di salah satu pemantauannya ya, di 15 menit pertama. Itu ada di jam 21.35, tekanan darahnya 120/80, nadinya 88 kali per menit, suhunya 37,5, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksinya baik, kandung kencing kosong, dan perdarahannya misal ya 50 cc. Aku akan melengkapinya dulu. Oke, aku sudah melengkapi di pemantauan kala 4-nya ya, yang 15 menit sekali di 1 jam pertama dan setengah jam sekali atau 30 menit sekali di 1 jam kedua. Seperti itu. Jadi partograf yang bagian depan dan belakang sudah selesai. Oke, itu dia video mengenai soal dan cara pengerjaan dari partograf. Jangan lupa untuk tonton video aku yang sebelumnya ya, yang mengenai teori mengenai partograf, biar teman-teman itu nggak bingung. Misal nih, pembukaan itu dilambangkan dengan huruf apa sih, kemudian kalau DJJ itu dengan titik atau dan lain sebagainya. Nah, silahkan ditonton. Oke, sekian video dari aku, semoga membantu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dadah!